tayang ya. Ketika kemarin di trailer kan orang masih kayak di komentar tuh saya muslim nangis saya ketawa gitu kan. Jangan salah. Tungguin. Jangan salah. Pasti merinding. Itu menurut saya Ngetawain, meledek. Biar dia ketawa. Saya ngapain saya mancing syuting lebih lama? Iya, benar. Oke, saya diem nih. Ayo, 5 juta ya, 5 juta. 5 juta. Dalam hati saya, ngeblank nih orang. Ngeblank nih orang. Ngebangun tangan, ngeblank. Biarin aja kalau saya nggak jadi. 5 juta. Lupa. Di mata dia katanya kepala saya gini-gini. Fitnahnya udah kata suara. Hai Sobat 21, aku Nanda. Senang banget Cinechat hari ini udah bareng sama Kes dan saudara dari film Fougo. Apa kabar semuanya? Baik. Segar banget mukanya ya. Habis mandi apa gimana nih? Wah, tangan mandi dong ini. Mas Muslim mau ngejokes ya? Enggak. Aku pengen nimpalin tadi langsung senyum. Oh, jangan mendadak. Kayak rem. Sebelum nanya-nanya boleh dikenalin dulu nggak di sini sebagai apa nih karakternya? Oke, dari muslim dulu ya. Ya, saya Tretan Muslim di film Fokus sebagai Muslim. Ya, pemeran utamanya terus lanjut. Saya Ade Bibir Kurniawan. Saya berperan sebagai Tony dan nantinya akan bereinkarnasi suaranya menjadi Fougo-nya. Saya Fuad Saputra, saya berperan sebagai Ipul, adik ipar dari Mas Muslim. Oke. Saya Mika Syahir, saya berperan sebagai Nur, kakak ipar dari Mas Muslim. Oke. Saya Haryotong, saya berperan sebagai Kacong yang bekerja di Bank BRS. Ya. Dan saya Bayuska berperan sebagai Joko di film Fougo serta juga merangkap menjadi sutradara di film Fougo. Tapi kalau filmnya Mas Bayu itu emang sengaja selalu muncul ya sebagai sutradara, tapi muncul di Untuk di film Fougo ini kami tuh menggabungkan universe yang dulu pernah kami juga pakai. Oh. Jadi dulu universe-nya juga bersama Cinemat juga pada waktu itu kami beri nama Lokal Drama Larati. Di mana di universe itu ada pegawai bank. Oke. Dan universe penghubungnya adalah si ini. Hari Otong yang berperan sebagai Kacong. Kacong. Jadi dia adalah OB-nya bank yang punya teman yang lagi butuh duit gitu kan, butuh duit untuk pinjaman bank. Jadi ini adalah penghubung antara dua universe sehingga saya main cuma 2 scene. Oh, berarti sebenarnya ada selalu dihubung-hubungkan ya? Oh, enggak Universe juga. atau enggak? Kemungkinan, Kayak film nanti. Nah, ini kalau yang di sini mumpung aja ini bisa ada peluang untuk digabungkan. Digabungkan. Oh, oke. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini buat semuanya ya. Ya. Menurut kalian kalau alien beneran muncul di Indonesia, kira-kira yang bakal kaget manusia lihat alien apa alien lihat manusia? Gimana tuh? Muslim? Kayaknya Mas Muslim mau jawab. Saya yakin sih alien akan lihat kelakuan manusia sih. Kaget ya? Kaget lihat. Dunia apa ini? Saya menyesal jauh-jauh dari antariksa ke sini. Gitu sih kayaknya. Gimana? Hal apa yang paling bikin kaget alien kayaknya sama manusia? Di depan situ aja tuh banyak orang parkir sembarangan. Ada taichan ke tengah jalan parkir. Ini kan di daerah Senayan nih gitu ya kan. Tapi banyak, pasti kaget lihat kelakuan. Mungkin kalau lihat manusianya nggak kaget, tapi lihat kelakuannya kaget sih kayaknya. Dengan seperti itu bagaimana bisa mencapai kecepatan cahaya gitu kan? Itu kan Benar. kalau teknologi yang mungkin kita capai kapan gitu kita bisa punya teknologi kecepatan cahaya. Oke. Nah itu sih. Itu kalau dari Muslim. Mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan. Kalau sebagai alien pas nyampe ke bawah pasti, wah kaget ya sih seperti itu. Itu Sri Mulat. Oh, Sri Mulat. Kan gitu ya. Kaget ya kaget. Saya nggak asing sama kaget. Ya kaget aku. Jadi ya kalau sebagai alien mungkin bingung aja kalau sebagai aliennya seperti itu. Bahkan katanya alien tuh udah hidup berdampingan, ada reptilian man yang bisa menjelma jadi manusia. Nah. Bisa aja kameramen Mbak ini. Iya. Sebenarnya adalah Lizardman juga. Zatman juga nih. Makanya dia senyum tuh. Ini kalau ini orang tua. Tetap. Lizard, orang tua lizard. Oke. Oke Pak. Oke. Nggak mau diterusin konspirasi? Cukup Pak. Cukup. Jadi, Nah, udah channel. Oke. Nah, sekarang ke Mas Bayu nih Mas.
sebenarnya kan kalau ngomongin premis dari film ini kan udah menarik ya. Kalau ngomongin UFO jatuh ke bumi tuh udah kayak oke lah banyak yang ngomong. Tapi spesifik ke Madura. Madura, kenapa kepikiran apa kalau lagi ngapain gitu kali tiba-tiba kepikiran itu? Biasanya kan kalau misalnya crash landing kan ke LA Iya, atau ke benar. New York gitu kan. Nah ini kok ke Madura gitu kan. Pada waktu itu kami tertantang ya karena sudah membuat film dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Dan ketika berhasil kan yang namanya di Indonesia ini kan ya rumusnya itu langsung di copy paste sama banyak kan ya. Ya. Bisa dilihat bahwa di tahun 2024 komedi horor itu ya cuma dikit gitu ya kan. Ya. Terus ketika memang berhasil langsung semuanya bikin komedi horor. Namun ya kalau misalnya cuma bikin-bikin aja ya hanya mengikuti ombak aja gitu ya kan. Nah, kami pengen untuk diferensiasinya apa nih ke depan? Pasti banyak yang bikin. Beneran di tahun 2025 kan langsung tuh berapa 30-an lebih horor komedi antri itu di bioskop. Itu yang membuat kami harus bikin yang baru aja apa nih gitu kan. Muncul ide kalau misalnya nggak hantu apa yang juga unik. Hantu siluman nggak alien. Nah, alien. Terus kalau misalnya alien mendarat di bumi, dia mendarat di mana? Di sini. Oh, nggak lucu. Di sini kan nggak lucu. Di Madura. Ketawa gitu kan. Terus ngapain aliennya mendarat di Madura? Iya. Terus gimana nanti UFO-nya gitu Iya. kan. Nah, itu kan bisa menjadi premis yang lucu dari pertama kali ngobrol dengan orang aja. Sekarang lagi ngerjain film apa? UFO. Itu apa? Ya alien ketemu orang Madura. Oh, udah ketawa karena kan mereka langsung paham bahwa sate. UFO. Semuanya diulang ya. Iya, jadi gitu. Nah, itu menjadi premis yang unik sehingga kita mantepin. Pada waktu itu saya langsung di keesokan harinya ketika ide cerita sudah mulai terbentuk, saya telepon Muslim. Udah lama kami nggak kontak dulu, kami juga di pada waktu itu 2017, 2018 tuh film saya juga ada Muslim juga. Nah terus kontak ketemu dan Muslim menambah-nambahin Madura ini seperti apa karena Muslim kan juga orang Madura kan dari Bangkalan, jadi memberikan bumbu yang mantap untuk nuansa Maduranya gitu ya kan, sehingga yang mau diceritakan sama film UFO ini adalah memang ini alien yang crash landing ditemu sama orang-orang Madura. Namun di dalam cerita ini sebenarnya ini cerita keluarga, di mana ini juga bisa dinikmati oleh banyak kalangan ya kan, dari manapun. Jadi jangan khawatir untuk bahasanya, pasti akan ada subtitle itu pasti. Dan subtitle itu kan menuntun jalannya cerita kan, dan ceritanya itu universal tentang ibu. Tentang bagaimana Muslim ini sangatlah mencintai ibunya, sebagaimana orang Madura itu yang dipegang itu 3. Apa Guru Rato? Bubak Babuk Guru Bubak Babuk Guru Rato. Bubak Babuk itu bapak ibu. Guru itu ya guru kita harus junjung tinggi, sama Rato. Rato itu ratu atau raja. Ratu itu kan raja pemimpin. Jadi mereka memegang 3 itu, dan nomor 1 itu ya bapak ibu. Sebagaimana cinta mereka itu mereka junjung ke orang tua mereka. Itu yang kita sense-nya itu sangatlah universal. Jadi orang di Amerika pun, orang di Eropa pun ya pasti punya orang tua kan, maksudnya kan. Itu pasti bisa menikmati film ini. Masalah bahasa pun juga jangan khawatir, akan ada subtitle. Seperti contoh Anda semuanya nonton film Korea, apakah harus bisa bahasa Korea? Kan? Oleh karena itu jangan khawatir, dan ini nantinya akan menjadi tontonan yang hangat, yang ngakaknya maksimal karena aliennya itu nanti bagaimana ya crash landing di Madura itu. Dan pastinya ada intisari yang bisa dibawa pulang ketika nonton film UFO ini. Oke, udah cukup nih kan, langsung ditutup aja. Dari awal sampai akhir. Iya. Udah selesai mas. Udah selesai, udah dijelasin semua sama saya. Tapi pas kalau Keska sendiri nih kan, mostly orang Madura kan sebenarnya. Iya. Gimana kalian pas tahu? Iya. Kecuali saya. Derma. Bisa saya Madura ada diajarin Bisa, sama ya? Muslim. Bukan. Iya. Sorry. Oh iya logat ya. Sering makan bebek carok. Carok promosi. Orang Madura semua ini. Orang Madura semua kan? Madura. Tadi gimana reaksi kalian pas bilang UFO mendarat di Madura, langsung ketawa gimana? Kalian langsung kayak Ya pasti ketawa, aneh karena
saudaraku gitu. Enggak, maksudnya Bisa bisa saudara kan datang semua semua ini dong. tretan. Diam loh. Ya maksudnya Bayu keren banget punya ide yang unik, alien di Jatuh bumi di- aja di Indonesia udah lucu, begitu di Madura pasti kan orang membayangkan keunikannya gimana nanti tinggal di sana, terus harus apakah ikut nyari rombeng, apakah ikut joget-joget di atas galon. Ya pasti orang bayangan itu sih. Jadi kalau kalian gimana? Ayo, jangan minta bantuan. Gimana pas dengar Iya, cerita ini premisnya yang Dengar menarik. pertamanya kalinya gimana? Ya lebih ke ketika UFO ini turun di Madura daripada UFO turun di Bandung itu kan udah ini wah di Bandung ngapain? Ya, mungkin malah ke Cihampelas. Cibiluit gitu. Cihampelas. Tapi ketika UFO ini Di Madura. kecelakaan di Madura Nah, itu lucu sih. itu lebih lucu karena storyline Maduranya pun Unik. udah unik Iya. di seluruh antariksa ini. Bahkan ya semuanya Indonesia ya, tadi Iya, saya. antariksa semua alien pun mungkin ngerti kalau orang Oke. Madura itu mengincar kita katanya. Mungkin aku agak luruskan apa yang dikatakan sama Bu Ar. Oke. Jadi kita sapu ya. Iya. Tukang sapu. Jadi teman-teman, yang namanya orang Madura itu pasti kalian tahu bahwa mereka itu bisa dibilang norak in the good way, ya kan? Saya bisa Excited bilang, ya. Saya bilang norak in the good way. Kamu datang ke sini pakai sarung, tapi in a good way. Tapi mereka itu tadi yang mereka pegang, Full Bapak coverage. Babu Guru Ya, Rato. benar. Itu ketulusannya orang Madura dan itu yang kami mau luapkan di film ini. Iya, iya. Jadi bukan hanya kita menertawaimu, Tapi kita tertawa bersamamu. Oke. Untuk nantinya ketika ada adegan yang waktu itu di trailer kan sudah muncul kan, Iya. Gergaji. besi. Itu kita luruskan bahwa tidak semua orang Madura seperti itu. Nah, itu hanyalah contoh jelek, jangan dicontoh. Ya sama aja juga orang Jawa, orang mana, orang Bali, orang mana, pasti akan ada yang baik, ada yang jelek. Gitu ya kan, tapi kita mari tertawa bersama-sama Benar. dengan keberbedaan kita itu. Iya. Begitu loh. tuh Wah. disapuin loh, disapu. tapi mending dipotong semua. Sampai bagian Bayu juga dipotong. Bener, dipotong aja. Tapi mungkin Mas Fuad tuh Madura tuh unik ya. Iya, Banyak aku mau keunikan bilang, yang belum orang tahu mungkin ya dari fakta yang daerah terjadi lain. di lapangan emang kayak gitu mbak. Iya, Jadi iya. saya berbicara fakta. Iya ya. Masih. Masih. Mbak, mending nggak usah ke sini. Iya, iya. Sini Geser, 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 geser. Geser. Karena uniknya Madura ini, makanya itu jadi lucu gitu. Iya, betul. Madura itu jadi lucu. Iya iya maksudnya. iya. Kalau UFO-nya ini turun di ya di Udah sama Gresik situ aja Mas, sama situ aja Mas. Udah. Oke. Tapi kita semua udah ngerti maksudnya. Ya. Ya. Kalau Mbak Mika mau nambahin, gimana pas pertama kali dengar premis? Ketawa sih jujur karena kayak langsung kepikiran, ih alien kalau di Madura ngapain ya? Terus makan apa ya? Ngomongnya gimana Marujak. ya? Nah, gitu, gitu. Marujak. Kuning-kuning gitu Kan kan. bukan Madura. Terus kayak ibu-ibu kalau pagi-pagi udah kayak apa ya? Bahasa nyoon tuh apa ya? Ya, nyongki. Iya kayak Apa jualan- itu? Jualan Ini ini. bahasa Madura, ditranslate bahasa Madura juga. Dia kan nanya, apa ya yang Transkripnya mah Nggak ada. bukan tapi Ya iya, tapi apa? Ditaruh Jualan. pala. ya itu Nggak jualan ditaruh itu pala. Oh, jualan keliling. Kalau di Jakarta junjung, dijunjung. Makanan pun mau jual ikan pun itu di sini pagi-pagi terus kayak gimana ya alien ya Oh, gitu. iya. Ya. Itu. Oke, next question. Kan itu Mas. Itu si Otong. Tuh, nah beda. Ini juga belum dibahas sih. Sama Ini rawan, Fuad. rawan. Temenan dia temenan. Rawan. Temenan. Oh, berarti Mas Hari gini aja sama sih kayak yang lain. Enggak, kalau saya malah justru seneng. Soalnya saya punya cocokologi, Mbak. Halim Perdana Kusuma adalah pilot pertama dari Madura. Iya, Oh, pilot iya. ini pilot Indonesia. Iya. Pilot Pertama ya? pertama di Indonesia, orang Madura, orang Sampang. Iya. Nah, mungkin nih, ini aku cocokologi ya, maaf ya, Dek. Maaf. Iya. Mungkin dia pernah salah kirim pesan gitu, akhirnya terus dia datang ke sini gitu. Oh, gitu loh, Mbak. karena dia pilot ya kan. Pilot, dia tuh bomber pilot yang paling ditakuti di Iya, Asia. iya, iya, tahu. Terima kasih. Dia riset loh dia. Hebat. Sampai nama abadikan menjadi Sebuah bandara bandara. Jakarta lagi. Iya, ya. Jangan Kenapa di Jakarta ya? Terima Kenapa kamu nggak terima? kasih info sejarahnya.
Mungkin kalau itu bagus juga tuh ya, kita tarik di, malah kalau misalnya saya mau sejarah di zaman dulu kan, bahwa Indonesia ini berdiri itu kan dulu kan bapak-bapak negara ini kan mengambil dari Mojopahit kan. Mojopahit pun itu kan merah putih kan. Ya. Nah itu pun juga dari Madura loh. Nah itu juga sebuah nge-track ke belakang yang juga Madura ini adalah percikan semangatnya itu menggelora bahkan di semangat Indonesia sekarang ini. Nah itu yang semangat itu yang akhirnya saya gabungkan kayak oke, nextnya saya mau bikin film tentang Madura deh gitulah, kesampaian. Sosok Arya Wiraraja itu. Nah, sosok Arya Wiraraja itu yang memberikan ide awal, ya wes kamu bikin negara sendiri deh gitu kan. Bukalah Raden Wijaya, hutan dibantuin sama orang-orang Madura. Nama negaranya apa? Mojopahit. Itu yang mencetuskan siapa ya, orang Madura itu yang buka hutan itu banyak buah, pahit-pahit, namanya Mojopahit aja gitu. Orang Madura yang memercikan semangat negara Indonesia ya. Dan museumnya itu masih ada di Sumeneb, Pak. Ya. Oke. Ada itu keretanya, terus Al-Quran yang besar. Ya. Mau di mana santai. Ya, orang Sumeneb. Ada pemimpin Sumeneb. Next. Ini kayak ini ya, kita lagi tur ke Madura ya. Ya, ini kita sekaligus saja kita menggambarkan Madura yang kita gabungkan di film Fofo ini. Oke. Kalau Mas Adi gimana, Mas? Pas Dia tahu bukan premis, orang Madura, bukan, maksudnya pas tahu premisnya, Oh, dengan iya, premis Bang. pertama kali gimana? Premisnya saya dikasih tahu sama Mas Bayu itu Unik. UFO UFO. jatuh ke Madura. Madura. Ini gimana nih, UFO-nya aja bingung, malah ke Madura lagi kan. Tambah bingung apakah saya harus mengikuti dialeknya Iya, atau benar. Madura. Karena dia kan udah siap-siap daber kan. Iya. Harus logat Harus bahasa Madura. Madura. Atau seperti apa Coba begitu. SpongeBob logat Madura gimana? Ah, bukan. Halo semuanya, ada remah cong. Tapi berarti si Fofo ini nggak ada bahasa Madura sama sekali, bahasa Indonesia berarti? Ada satu. Ada satu. Oh, Nanti diajarin soalnya. diajarin sama Oh, Muslim. diajarin. Depade. Mator sakalangkong. Tayo. Iya, dia pengisi suara SpongeBob. Karena banyak yang masih penasaran. Iya. Beliau ini pengisi suara SpongeBob di La TV ya. Di yang GTV. Oh, Global TV. Ya, Ada Emang TV, iya, bro. dari La TV ke Global. Iya. Soalnya di trailer aku baca sih komen-komen, oh kok nggak suara SpongeBob ya? Iya, memang saat itu kan saya pernah bekerja sama Mas Bayu. Bayu, Bayu. beberapa Salah film. satu animasi kami ya. Iya. Buku Rock. Ada dua malah. Rock Garuda. Nah, Mas Bayu ingat akhirnya Yaudah, ayo, mengontak kita saya. kerja sama lagi yuk. Ini nggak main-main ini film. Terus yang uniknya adalah selain Anda menjadi dabernya, Anda juga main boleh ya? Wah, main juga. Main juga, ada berapa scene, 4 scene waktu Iya, itu. empat. Di awal-awal ya berarti sebelum Iya. jadi UFO-nya ya? Sebelum menjadi Fofo gitu. Kan di trailernya pun ini nggak Ada. spoiler ya kan? Iya, Di di trailer trailernya ada. pun dia ditembak kan sama Iya. UFO-nya kan. Itu Itu dia. bukan dibunuh, tapi dia disedot Disedot. suaranya biar si UFO-nya ini bisa Berkomunikasi. Kalau nggak gitu ya dia pakai bahasanya dia dong. Teknologi dia kan canggih. Iya, jadi nggak bisa komunikasi sama orang Madura nanti kan? Orang Indonesia, orang bumi gitu. Iya. Tapi pemilihan suara, maksudnya kan akhirnya orang notice tuh, wah ini pengisi suara SpongeBob nih. Berarti kan agak hampir dibuat mirip atau emang sengaja tetap disamain atau agak dibedain dikit nih? Sebenarnya nanti pas kalau di- misalnya dari SpongeBob pun itu ya itu kan suara dari Mas Ade kan. Nah, di sini kan kami ya Mas Ade pengisi suaranya. Jadi ya kebetulan aja Mas Ade dulu ngisi SpongeBob dan Mas Ade dikenal adalah sebagai SpongeBob. Ya, waktu di garis bawahnya adalah yaitu sebenarnya Mas Ade gitu loh. Sebenarnya suara ente. Iya, tuh. iya. Sebenarnya suara Mas Ade. SpongeBob yang ngambil suara Suara saya. SpongeBob yang realnya ya kayak yang di US itu. Iya. Tunjukkan ada sebenarnya. Tapi ya, ini Mas tambahin Mas Bayu ya. Kalau di SpongeBob kan lebih ceria kan, kalau di sini sebagai Fofo ya soft spoken karena kan baru kenal. Saya membedakannya seperti itu. Itu yang paling patut digarisbawahi. Ade Sebagai- SpongeBob, ya memang kenapa di SpongeBob karena dia dulu terkenalnya di SpongeBob. Iya, dan ikonik banget nih, Ya, pas ledakannya, banget. iya, benar. Iya. Jadi kebawa lah. Baru kepikiran juga, Gus. Kan Mas Bayu ngomong beberapa kali kan. Selama ini SpongeBob Iya. yang suara Ade berarti. Iya. Ini bukannya saya ngisi SpongeBob, Masa suara tapi dia diambil? SpongeBob di sini ada. Oke. Jangan next question. sudah sedang kita luruskan ya di. Iya, Oke, oke. Nah, Mas Bayu, tambahan pertanyaan lagi. Ya.
apa benar sebelum direct film ini Mas Bayu sempat konsul sama Steven Spielberg dulu? Wah, Widih, mantap. enggak lah. Ya, Tapi sempat maksudnya kayak ada terinspirasi tapi dari film-filmnya kan? bener, Ya. kayak misalnya saya nonton lagi E.T. apa? Sorry, belum bisa menjawab. Ini nanya, itu siapa? Dia bisa. Itu siapa tuh? Ada spesialis sejarah aja. Iya. Atau- Mas Muslim coba dijawab Mas. Jawab, Steven jawab. Siapa? Spielberg. Spielberg itu siapa? Nah, ya aku nanya, mangan itu. Makanya kenapa kalau nggak tahu juga tuh? Iya, makanya aku nanya. Sutradara film. Film. Sutradara Oke, film lanjut. dari Amerika. Alien, Jadi alien film-filmnya Steven Spielberg itu Yang terkenal. Dia pada saat sebelum dia bikin E.T. pun juga dia bikin film tentang alien juga, Encounter kan. Itu waktu dia masih muda banget itu kan. Terus baru saat ini juga dia rilis film lagi tuh tentang Disclosure alien, Day. ya, Disclosure Day. Namun yang paling meledak kan E.T. kan. Iya. Nah, aku sempat juga berpikiran kayak ya udah ini mood-moodnya ya kayak E.T. gitu. Dimana E.T. kan alien bertemu dengan anak-anak kecil kan. Iya. Nah, ini pun juga di sini nanti Muslim punya ada dua anak apa namanya? Ponakan. Ponakannya dia. Nah, itu yang akan kita juga balut juga sehingga aliennya ini nanti sweet sama semua Semua umur gitu umur. loh. Oh, oke. Gitu. Jadi saya juga sebenarnya belajar banyak juga dari film-film alien yang sudah ada. Saya tontonin tuh satu-satu. Salah satunya juga E.T. Bahkan saya nonton yang gore-gore gitu kayak Alien khusus Predator atau Iya. apa gitu-gitu. Ya gitu-gitu loh. Oke. Jadi ada inspirasi juga lah dari Ada, film-film yang udah ada ya. pastinya. Oke. Nah, kalau ke Mas Treta nih. Ya, Kan Mas Treta sangat terkenal dengan jokes yang di pinggir jurang mepet hampir lompat ya, Mas ya. ada Mbak nonton di mana ya? Nah, kalau di sini kan katanya aman banget, Mas. Ya. Jokesnya itu ada kayak greget-gregetnya nggak? Aduh, pengen ngejokes ini lagi gitu. Ini udah saya rim terus itu kalau nggak gitu udah. Enggak, karena kan kayaknya kalau di film kita udah sepakatin dari awal skripnya ini, ya kalaupun improve dikit, nggak tiba-tiba saya nyeletuk Ya. apa gitu. Tuh. Saya tahan. Contoh. Dekat DPR sini. Ya. Tetap di Tapi, tracknya. Silakan tuh DPR. Diam kamu Bayu. Tapi pas di development script dan development cerita, ya paling saya misalnya ngajuin bukan pinggir jurang sih, tapi pada realita misalnya soal bullying terhadap suku Madura. Bayu awalnya ragu, ini nanti jadi rasis. Enggak. Ini yang terjadi di Realitanya. kenyataan. Bahkan orang-orang di belakang ini juga korban bullying. Makanya jadi potong rambut kayak gini karena Supaya nggak bullying. dikenalin. Mika nih dulu pacarnya katanya karena kamu Madura Iya. agak Nggak direstuin. Putusin. Alasannya tuh- karena aku Madura. Nah, itu kan nggak jelas gitu. Enggak, jangan kamu Madura itu. Alasan apa? Iya. Stereotipnya berarti Stereotipnya gitu itu. ya. Iya. Makanya saya baik nggak apa-apa. Ini bukan rasis, justru kita bawa isu rasis ini nanti karakternya ya harus fight back lah bahwa dia jangan dirasisin gitu. Ya, jangan malu akan diri kamu gitu loh. Benar. Jadi itu nanti juga akan ada di salah satu karakter itu. Ya, itu sih. Itu dari di Muslim juga. Ya, dia pinggir jurang bukan ngejokesnya yang ada sebenarnya satu jokes yang akhirnya nggak Apa Tadi kamu tahu? nggak Saya- masuk ke final cut ya? Enggak, saya mau menghadirkan karakter Coki satu scene. Mau Jadi dia di cameo, band. jadi Ada cameo. rahasia scene tapi dia jangan katanya takut di band gitu. Tetap dia on the track ya. Coki. Tetap on the track. Tetap ngikutin sutradara dan ini gitu. Tapi ada nggak ada adegan yang Mas Muslim yang benar kayak aduh pengen mengeluarkan jokes pas syuting ya, pas syuting kayak random aja tiba-tiba kepikiran, ada nggak? Enggak ya, karena saya udah sadar di sini karena kan ini pertama kali saya main film Main dan film main pertama. karakter, jadi saya lebih pada ngikut mereka aja gitu. Jadi dari bahkan ide ditolak pun nggak masalah. Jadi nggak mungkin juga saya tiba-tiba pas action mau ngejokes apa itu kayaknya lebih nggak mungkin lagi karena saya lebih manut sama senior Sutradara ya. Sama dia juga harus fokus juga dengan drama, beban drama yang harus dia Nah, itu dia. deliver juga. Nggak dia sempat fokus- ngelawak ya? Fokus di situ udah. Terlalu Itu udah, fokus ya? Biar dia sibuk di situ lah gitu. Kalau nggak sibuk Udah. di situ, otak dia aneh juga. Jangan belok. Dia fokus ke drama itu dan dia
saya pun juga ini ya kaget juga dan saya bangga juga kayak wah gila nih ini mungkin di titik ini orang akan melihat kamu berbeda nih Slim nanti kan ketika di Sudah filmnya tayang ya. ketika kemarin di trailer kan orang masih kayak di komentar tuh saya Muslim nangis saya ketawa gitu kan Jangan salah. Tungguin. Jangan Merinding, salah. pasti merinding Anda kalau nonton di bioskop angker. Nggak pakai angker juga, Pak. Tapi katanya agak kesulitan juga ya, Mas. Ya. Pas adegan Sempat. nangis. Tapi kan kita ada itu Ada proses drama-dramanya. loh. Luar biasa sekali Skak dan Cinemark menyediakan acting coach, Acting coach. buat kami yang Bang Jali ya satu itu. yang backgroundnya ini copet. Kalau Nika mungkin dulu pernah main FTV beberapa kali dulu. Kita ini beneran nggak ada background, makanya dikasih kesempatan nih seneng tapi kayak yakin nih gitu. Untungnya ada waktu sebulan untuk reading, acting coach itu sangat-sangat membantu sih. Pas adegan sedih tuh juga nggak tiba-tiba langsung ayo nangis gitu, nggak bisa. Jadi prosesnya ya. Harus ada di-build dulu, bahkan harus tatap-tatapan sama ibu yang jadi ibu saya. Untuk ibu saya tuh kelainan kelenjar mata, jadi gampang nangis dia. Gitu sih. Jadi dan pesannya dari Bayu dan acting coach di setiap scene tuh dalamin dulu, dan dari Dono Pradana dia sebelum action itu dalemin dulu, rasain dulu gitu. Itu sih yang cukup membantu sekali gitu. Meskipun saya nggak pernah nangis-nangis di YouTube ya. Iya, kayaknya nggak pernah nangis di Nggak YouTube. pernah lah, mana pernah. Bukan uya-kuya soalnya, tapi gitu ya. Jadi kalau Bayu bilang mungkin lihat saya berbeda, ya mungkin di film Volvo. Gitu. Jadi sisi lain Mas Muslim yang tidak pernah terjamah oleh Akhirnya kita bisa netizen Iya. lain tuh akan lihat di sini ya. Ingin lihat Muslim naik 9 Juli. Ya. Gitu. Next question. Gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Terus direspon pro orang tua Iya, itu. iya. Tapi kalau yang lain gimana? Ada nggak kesulitan yang akhirnya dirasain kan banyak yang debut juga kan di sini main film gitu. Apa yang paling menarik? Apa tong? Yang kesulitan kamu? Ya ini apa? Ya nggak nyangka bisa main sama ini kan. Sama? Ndredeg. Gugup. Sama Mas Muslim. Iya. Oh, Ya. fans atau gimana? Wah, Ya, ini udah jadi dewanya orang Madura kalau di Madura ini. Jadi panutan. Wah, nggak terima dia. Enggak, kan Jadi kita kan panutan- ya teman udah lama gitu. Jadi intinya apa? Teman-teman seumuran saya, anak muda sana itu banyak dia jadi panutan kita gitu di Madura. Jadi ketika punya kesempatan untuk main bareng sama dia, gugupnya itu kerasa. Padahal dia udah sering syuting sama Bayu, udah series panjang gitu. Tapi ini sering ngeblank. Ngeblank. Kalau sama Anda tahu. Kalau ngeblank suka nyalain yang lain. Oh gitu. 5 juta. Nah, lupa. Begitu dimarahin saya gitu. Iya. Ketawa. Enggak ada. Ketawa. Pas lagi ini ya, pas lagi Syuting. tektokan sama Mas Muslim ya? Iya. Iya. Dia tuh menuduh saya ketawa, Ngetawain, meledek. biar dia ketawa. Saya ngapain saya mancing syuting lebih lama. Iya, benar. Oke, saya diem nih. Ayo, 5 juta ya, 5 juta. 5 juta. Dalam hati saya, ngeblank nih orang. Ngeblank nih orang. Ngebangun tangan, ngeblank. Biarin aja lu, saya nggak jadi. 5 juta, lupa. Di mata dia katanya pala saya gini-gini. Fitnahnya udah kata suatu. Ya itu. Mungkin kurang tidur ya Mas Ari ya? Kurang Masih tidur apa tadi cuma ya? apa karena Merasa dia begitu. Oh gugup ya, nervous ya, nervous. Oke, Oke. Kenapa? Kalau Mas Adi gimana? Pengalaman Yang pertama. paling memorable mungkin ya? Ya karena ya pertama kali main ya kaget aja. Saya pikir saya hanya mengisi suara, tapi tiba-tiba loh kok harus ada di lokasi dan harus dubbingnya dubbing live. Itu yang membuat saya location. Dan itu kan saya juga harus sama-sama menghafal naskah itu. Dan satu lagi yang menjadi alien itu Bambang Ceper. Iya. Saya harus sehati sama Bambang Ceper. Jadi harus sinkron ya antara Itu Mas Adi dia. sama- Kan udah jadi satu kakak ya kalian. ngapain? Cuma ambil bantuan. Aja buat. Seperti itu. Kalau saya sih nggak ada kesulitan.
Bisa, cakep. Soalnya track recordnya Aktor. emang udah banyak ya. Aktor. Konten ini. Limo 1 udah main saya. Ya. Cuma 20 detik. Itu terus yang Udah ada ya. jadi ini. Kalau ini nambah 10 detik lagi kalau nggak salah. Iya. Oh, Enggak. Banyak ini. Oh, banyak ya. Kenapa? Jadi kesulitan itu pas di Reading. mungkin. karantina sih sebenarnya. Karantina. Proses breeding karantina itu Itu lebih sebulan itu. di situ. Sebulan? Karena di situ kita harus latihan, benar-benar latihan, dan emang digenjot sama Mas Bayu bro. Harus totalitas, takut gimana? Nah, apa sedih gimana? Masa ketemu alien kamu nggak takut gitu? Kalau kayak gini filmnya tayang di status WA aja. Cuak. Kayak gitu-gitu itu yang bikin sulit sebenarnya. Tapi ketika latihan itu terus Terbayarkan. dilakukan di karantina, akhirnya ketika tes camp, wah enak nih kayaknya. Terus akhirnya ketika syuting yang asli, berubah percakapannya. Oh iya, dialog Ada berubah. beberapa yang, iya ada yang beberapa, oh ini kayaknya lokasinya nggak cukup nih untuk latihan pas di karantina, karena pas latihan kan agak besar, pas di syuting kok agak kecil, jadi ada yang di trimming gitu kayak gitu. Oh, disesuaikan lah ya. Nanti ganti ya kayak gini ya. Mau Siap masak itu apa? sebagai aktor kan harus siap di lokasi Iya. kayak ada Perubahan-perubahan langsung, gitu ya. kaget dia pasti. Iya. Waduh. Kaget tapi kan udah Oh, kaget. pengalaman ya. Kaget lah. Agak sombong nih orang. Pengalaman kaget. Kaget. Pelin-pelan orangnya. Ya jadi Pengalaman kaget. Pengalaman nggak protes dong. Iya Tapi dong. Mas Bayu aslinya pas reading galak ya? pasti enggak. Oh enggak. Ada. Enggak ada. Soft spoken ya. Nggak ada Mas Bayunya. Saya ada rekamannya dia marah. Galak ya? Ya tapi kita nggak baper gitu karena ini lagi kerja gitu. Kan galak tegas kali ya. Tegas. Iya, tegas dan itu bagus buat Detail. mental kita, buat bahwa oke kita harus lebih fokus lagi gitu. Bukan yang marah-marah nggak jelas, wah tempat apa ini? Gitu. Tapi kayak, oh fokus gitu. Itu Pada bikin dasarnya- kita fokus. Karena Mas Bayu juga percaya mereka sebenarnya bisa ya, cuman belum di-push Bisa, aja iya. gitu ya. Karena film itu forever, tapi pain itu kan temporary. Ya, rasa sakit yang kita Benar. rasakan ketika kita di-push itu hanya temporary. Mungkin besok lusa 1 minggu lagi hilang. Udah Tapi hilang. film yang akan kita syuting hasilnya itu selamanya. Gitu. Iya. Abadi. Jadi kita mending kita investasikan tenaga pikiran kita untuk yang selamanya itu. Oke. Nah, kalau ke Mbak Mika nih, gimana tantangan beradu acting sama komedian-komedian lucu ini? Menurut dari aku sih, karena emang kebetulan suami aku juga komik kan, jadi teman-teman Iya. mereka semua, jadi kayaknya udah biasa. Oh, udah biasa juga di rumah ya? Udah ngelucu-ngelucu gitu, udah kayak Oh. sering ngumpul aja, jadi udah biasa. Sempet ada momen kayak pas mau take nahan ketawa gitu-gitu nggak? Atau udah langsung Kita profesional. profesional? semua. Wih, Oke, oke, cakep. Alhamdulillah. Takut dimarahin Bayu ya. Alhamdulillah langsung serius ya mereka Iya, kalau udah heeh. mau take ya. Iya, oke. Ya. Oke, yuk lanjut. Terus katanya tuh Mas Tretan juga sempet bikin nangis ya, salah satu case ya. Wah, Di itu luar- dia nih, off- parah ini. off Jangan camera. lihat kuku gua. Gila. Itu pas di karantina. Oh, pas Saya karantina. kan nggak stay, saya nggak nginep. Mereka ini pencari suaka ini yang pada nginep ya. Cari suaka. Jadi ada satu pemain namanya Anggun, Iya. saya nggak terlalu akrab. Nah mereka ngejokes, ya saya pikir bonding tuh dicapai dengan komedi kan. Iya. Mereka ngejok, oh boleh, ini ngejok boleh, saya ngejok. Tes. Nangis ke belakang. Itu nangisnya beneran kayak Begitu deh. drama di filmnya. Nangis sampai di kamar mandi, nangis gitu kayak. Terus saya harus ngapain gitu ya sorry gitu. Iya. Padahal saya merasa sih kayak jokesnya nggak terlalu ofensif maksudnya. Karena yang ofensif saya simpen buat next Evo 2 itu. Tapi karena nggak terlalu akrab, jadi dia kena gitu. Iya. Gitu sih. Gak tau kalau Mas Muslim tuh kayak gitu bercandaannya kali ya. Iya, mungkin tahu, tapi karena dia merasa belum dekat, karena Kalau dia sama mereka aman-aman karena aja. mereka aman-aman, karena mereka tinggal gitu. Dan saya baru ketemu Anggun di lokasi di situ gitu. Jadi begitu jokesnya segitu, kena lah mental mungkin dikira direndahkan atau apa, padahal nggak maksud gitu.
Jadi saya mohon maaf. Sampai sekarang. Jadi klarifikasi. Tapi jujur yang lain sebenarnya ada nggak yang sakit hati juga sebelum bercandaannya Mas? Sama bercanda. Iya. Nggak ada. Nggak ada ya. Ini jadi pagi-pagi ambil. Ini konspirasi. Sekarang pagi-pagi ambil. Emang kita gampang berubah. Nggak ada ya. Sebenarnya udah tahu kalau Mas Datang tuh sebenarnya bercanda gitu kan. Udah tau lah dia gimana orangnya. Ya Oke. mungkin yang kenal-kenal ya tahu ya, dia tahu. Ini Saya kan ke gue lagi. Ya itu. Oke. Terakhir ya. Sebagai orang Madura, kalau beneran ada alien atau UFO yang jatuh ke Madura, apa hal atau tempat yang pengen kalian ajak tuh alien datang harus wajib ke Madura gitu? Kalau ada alien jatuh ke Madura, saya mau ajak kemana? Iya. Atau nyobain apa gitu? Wah, Bukit Ceti. Ngapain ke bukit? Paling ke makam Sayyidina Holil. Wow. Kenapa alasannya apa? Minta tuh? berkah. Karena di situ di kan Madura ini kota santri, Iya. terkenal ya, di pulau santri kan. Terus di situ ada makam salah satu pendiri gurunya Hasyim Asy'ari ya. Ya, silakan sejarahnya ditampilin di sini. Tapi bahwa di Madura religiusnya sangat kuat. Tinggi ya. Gitu sih. Oke. Kalau yang Hah? kalau Mas Fuad? Kemana? Kalau saya ajak ke rumah aja lah. Ajak ke rumah. Bapak, ibu. Gimana rumahnya? Kayak pacar ya? Rumahnya di mana? Kalau rumah saya kan di Madura nih. Jadi Madura saya itu ada namanya Pulau Kangean. Itu masih Madura Masih Madura Madura lagi. lagi. Dia kan udah Masa lembu ya? Maksudnya Madura kan ada yang bilang tahun 92 masih ada yang Kangean. Nggak ada yang bilang itu ya. Ada. Siapa yang bilang? Nggak ada yang bilang. Nggak ada yang Di bilang. komen, di komen. Sabar. Sabar. Komen. Kamu sendiri yang komen. Belum selesai jokesnya Iya, itu. Aduh. Jadi nggak ada jokes itu. Lupakan. Nah, Udah riset. Pulau Kangean ini pulaunya Pulau Madura ini kan udah Madura kan banyak yang bilang nih, Naik bukan boat. saya yang bilang Madura tertinggal. Nah, apalagi pulau ini. Nah, Naik boat ke sana. pengen tajak ke sana naik kapal. Berapa jam dari Madura? 4 jaman lah. 4 jam. Jadi Madura kayak misalnya dari Surabaya ke ujung itu Sumenep gitu. Iya. Itu udah berapa jam? Jam. 6 jam. Lima Lima jam. Nah, itu untuk ke rumah saya itu nyebrang 4 lagi. jam ada lagi. pulau 4 jam lagi, iya. Sumenep itu kan kabupaten yang maritim. Jadi dia punya pulau-pulau. Pulau-pulau, benar. Pengetahuan ya. Lagunya pelan. Ada Pulau Sepudi, Ode, Sapekan. wah banyak. Termasuk pulau saya itu kan yang saya ajak ke sana. Tapi Saya terus, kenalin. Hah? terus pas diajak kemana? Ya, Kenalin ke orang tua. Nginep. Orang tua nih ada alien bu. Di sana kan soalnya ada selesai ini gitu kan. aja. Kamu Katanya ada kasih tahu. komedi. Di sana tuh ada oksigen terbaik. Nah, Oh. iya, Iya. di sini ini orang tuanya umurnya ada yang 100 tahun, 100 Oh. Karena oksigennya baik. Karena Oksigennya bagus. bagus. Oh, iya. Makanya kalau misal alien ini di tempatnya oksigennya jelek, nah, di sini nih yang bagus. Bagus. misalnya. Kayak gitu. Oke, terima kasih info. Dekat sama Kota. Ibu kota. Tadi Oke, itu oke. pengen karena Ajak. saya kasih tahu juga kalau di tempat saya presidennya masih Gus Dur. Nah, itu loh. Iya. Ngomong panjang buat satu lawan itu ya. Oh, sebenarnya. Nanti kita kasih Hehehe. ketawa. Nanti kita kasih. Ayo, Udah lah. Susan. Hehehe. Oke, lanjut. Oke, langsung lanjut. Aku kayaknya mau ngajak ke Pamekasan buat minum es Sudi Mampir. Oh. Udah pernah nyobain? Itu belum. Itu Apa itu? es apa? Terus Enggak, jadi kayak es susu ada sirupnya gitu, terus disuir-suirin roti gitu kan. Oh, ada enak. santannya Kayaknya enak sih. gitu. Sudah mampir. Kamu pernah Itu Mas? terkenal ya berarti. makan ini dong, makan apa namanya tuh? Lorju. Lorju. Lorju, Lorju. ada kaldu kokot ada, terus sate lalat. Satunya kecil-kecil gitu. Kecil-kecil kayak lalat. Bukan lalat. Tapi ya? ayam. 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 Kecil banget. Oke. Karena kecil sih makanya dibilang lalat kali. Iya, kecil-kecil. Oh, oke. Kalau Mas Hari mau diajak ngapain nih? OVO tak Pokoknya. ajak suruh jadi joki karapan sapi. Wah. Oh. Dan suruh milih sapinya ke Pulau Sapekan. Di sana kan Bukan sapeken dong. Diam. Silakan ngomong. di Pulau Sapudi. Ini informasi soalnya kalau salah gimana? Sabar. Oke. Di Pulau Sapudi itu Nah, ada tempat pemilih biasa belanja sapinya di sana buat karapan sapi dan Berenderan. itu sampai ada turnamennya Piala Presiden. Tapi untuk kali ini tidak ada turnamennya karena habis dibuat. Nggak ikut. Enggak ikut kok. Nggak ikut.
Yang itu dikat ya. Nggak, wah itu dikat. Nyotong itu nanti aliennya ngendarain ini. Iya. Si karapan sapi ya. Susah loh itu jadi jokinya, Iya, Mbak. iya. Kayak gitu. Wah susah ya. Oh iya iya. Susah banget pasti menjadi joki Nah oke, itu. kalau Mas Ade Pas bukan orang Madura. Indonesia deh, Indonesia. Kalau kalian ke Indonesia, ente mau ajak kemana? Ke Indonesia. Contoh di Indonesia tuh. Diajak dahareun di Bandung meureun dah. Di Bandung, ya makan lalapan. Makan lalapan. Bener-bener. Bener, kan sesuai, Pak. Oke, terima kasih. Kan Bapak Madura. Info kuliner. Iya, info kuliner di Bandung. Terakhir Mas Bayu kemana nih? Batagor diajaknya? Iri. Infonya. Mana ya? Ya berwisata pastinya dengan pesawatnya aliennya kan bisa cepet tuh kemana-mana. Nanti bisa ke Indonesia bagian timur tuh, ke pantai-pantai, ke gunung-gunung yang bagus-bagus di Indonesia dan Raja Ampat. memperkenalkan budaya-budaya Indonesia yang banyak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ayo. 9 Juli. Boleh diingetin biar nonton Vovo tanggal berapa di Cinema 21. Oke, ya. Kami adalah cast dari film Jangan lupa untuk menonton film kami yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 9 Juli 2026. Mantap 2026. Ke bioskop teman-teman. Berangkat. Nonton.